Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat menjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawah ini. Nah, di sini ada gambar macam-macam tumbuhan seperti kentang, singkong, bawang, sayur, pisang, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, untuk contoh tumbuhan yang berkembangbiak alami dengan biji, salah satunya adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah, untuk tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya salah satu yaitu pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, kalian pasti tahu ya, tumbuhan pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Atau contohnya bambu juga berkembang biak dengan tunas. Nah, untuk perkembangan biak buatan adalah proses perkembangan biakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan bantuan manusia adalah pencakokan. Nah, apa itu pencakokan? Cangkok adalah cara berkembang biak pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok ya. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka.
Salah satu contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman mangga. Nah, tanaman mangga ini merupakan tanaman dikotil atau mempunyai biji keping dua atau berkeping dua. Jadi bisa dicangkok. Nah, seperti mangga aromanis dicangkok dengan mangga mana lagi. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Langkah-langkahnya, lakukanlah kegiatan seperti berikut ini. Nomor 1, bentuk kelompok yang terdiri dari atas 5 orang siswa. Nomor 2, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu bahan dan alat yang diperlukan, kemudian jumlah daun yang akan dikumpulkan, dan banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang nomor 3, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Nah, nomor 4, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Nah, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Kemudian berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Nah, contoh seperti hasil tempelannya seperti ini. Di sini ada kolom jenis daun dan keterangannya. Nah, jenis daun yang pertama yaitu tanamannya adalah dari tanaman pohon mangga. Nah, pohon mangga ini berkembang biak dengan biji. Nah, bentuk daunnya seperti itu. Nah, untuk yang jenis daun yang kedua di sini adalah tanaman cocor bebek. Cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas. Nah, di sini contoh hasil tempelannya seperti ini. Nah, karena kalian belajar secara daring dan tidak bertemu dengan teman kalian, maka kalian cukup tahu contoh hasil tempelan jenis-jenis daun dan keterangannya. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut, yaitu daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Nah, menghias gambar dengan tempelan daun kering ini disebut kerajinan mozaik. Nah, lalu bagaimana caranya membuat kerajinan mozaik? Langkah yang pertama yaitu ambillah beberapa helai daun kering, kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Nah, setelah itu baru tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar bunga. Nah, jadi tempelan daun tersebut kita tempelkan sesuai dengan bentuk gambar bunga. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Nah, berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Ada gambar kuda dan gambar bunga. Ini terdiri dari biji-bijian ya. Biji-bijian yang ditempel sesuai dengan bentuk gambar tersebut. Indah bukan? Di sini ada soal cerita. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Ibu guru memiliki 6 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak.
berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok. Jadi 6 biji merah akan dibagikan kepada 2 kelompok. Jadi 6 dibagi 2. Nah, apa itu pembagian? Ini ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, pengurangan berulang. Jadi pengurangannya diulang-ulang ya. 6 dibagi 2. Caranya bagaimana? Di sini ada cara. Bijinya kita taruh di mangkok. Ini ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 2-2. Nah, ini ada 2 piring ya, 2 kelompok ya. 1 biji taruh di 2 piring ini. Jadi memperoleh hasil 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 2 sisa 4. Nah, setelah sisa 4 di sini, sisanya 4 di sini tinggal 4 ya di mangkoknya. Kita taruh kembali 1 lagi biji di piring. Jadi memperoleh 4 dibagi berapa? Dikurangi berapa? 2 lagi ya. Jadi hasilnya 2. Nah, setelah itu tinggal sisa 2 di mangkok. Kemudian kita taruh lagi piringnya. Nah, tadi piringnya kan ada 4 ya. Sini kita taruh lagi 1 biji lagi di sini. Jadi memperoleh 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 hasilnya dalam pengurangannya, jadi kita hitung nih hasilnya. Ada berapa pengurangannya? 2, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali pengulangan. Namanya pengurangan berulang. Jadi ada 3 kali pengulangan. 1, 2, 3. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 3 kacang merah. Nah, lalu bagaimana jika contoh pembagiannya pada bilangan yang paling besar? Di sini ada contoh 52 dibagi 2. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan cara porokapit. Itu apa porokapit ya? Cara pembagian menggunakan porokapit. Seperti ini tandanya. Seperti ini. Ini adalah tanda porokapit. Lengkungan ini adalah tanda pembagian ya. Jadi yang angka 52 kita taruh di sebelah sini. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah 2. Jadi 2-nya ditaruh sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita kurangi angka yang 5 dulu. Kita membagi dahulu angka 5 dibagi 2. Angka 5 dibagi 2. Bisa apa tidak bisa? 5 dibagi 2 karena pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi kita coret-coret dahulu. 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan sisa 1. Karena pengurangannya berulang 2 kali. 1, 2. Jadi 5 dibagi 2 itu menghasilkan 2 sisa 1, karena sisa 1 ya, sisa 1. Jadi 5 dibagi 2 menghasilkan hasil 2. Jadi 2-nya ditaruh sebelah sini. Ini yang sisa 1 diabaikan dulu ya. Kemudian setelah itu 2 dikalikan 2 hasilnya berapa? Ya benar, 4 taruh di sebelah sini. Kemudian dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan
berapa? Ya, sisa 1. Kemudian 2 turun ya. Nah, setelah itu 12. Nah, 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Kita coret-coret lagi ya. Pembagian adalah, jangan lupa pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi 12 dikurangi 2. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. Caranya yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai angka 0, berarti selesai pengurangannya. Nah, kemudian kita hitung berapa pengurangan 2, berapa pengulangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pengurangannya terjadi 6 kali. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, kemudian hasilnya ini ditaruh di sebelah sini. Jadi setelah itu 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kurangi 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi hasilnya 0. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya berapa? 26. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah perkebunan memberikan 126 pohon mangga. Nah, pohon mangga ini akan diberikan kepada Udin dan 5 orang temannya. Jadi 6 orang anak ya, 6 anak yang sama banyak. 6 anak. Nah, berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anaknya? Jadi memperoleh pembagian seperti ini. 126 dibagi 6. Ya, lalu bagaimana caranya? Sama dengan cara yang tadi, 126 dibagi 6. Nah, 126 dibagi 6. Caranya seperti apa? Sama yang tadi. 1 dibagi 6. 1 dibagi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita menggunakan keduanya ini, dua angka ini. Jadi angka berapa? Angka 12. Nah, 12 dibagi 6 bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Sama, karena pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi 12 dibagi 6 berapa? Benar. Tinggal sisa 6. Kemudian 6 dibagi 6 berapa hasilnya? Benar, 0. Nah, di sini karena ada 2 angka 6, 2 kali pengulangan 6. Jadi hasilnya di sini adalah 2. Nih, 1, 2 pengulangannya. Kemudian di sini bisa ya angka 12 ya. Hasilnya 0. Nah, setelah dikurangi. Nah, yang 6 turun. Kemudian 6 dibagi 6 bisa nggak? Bisa. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Karena pengurangan 6 ada 1 kali, berarti di sini tulis 1. Ini 6, hasilnya 0. Nah, setelah hasilnya 0 ini dihasilkan angka 21. Jadi 126 dibagi 6 menghasilkan 21. Jadi setiap anak memperoleh 21 pohon mangga. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu halaman 69 sampai 71, kegiatan 1 rom A, B, dan C, kegiatan 2, dan kegiatan 3 rom A dan B. Selamat mengerjakan, tetap bersemangat, jaga kesehatan kalian. Sekian dan terima kasih dari guru kelas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.